Salam, selamat siang sahabat terkasih. Siang hari ini kita akan belajar dari penulis Injil Lukas. 4 ayat pertama ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Melalui bagian ini kita melihat hati Lukas sebagai penulis Injil. Lukas bukan termasuk 12 murid utama Tuhan Yesus. Namun, Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa melalui tulisan-tulisannya. Melalui Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, sampai hari ini banyak orang mengenal kehidupan Tuhan Yesus, pelayanannya, kasihnya, bahkan perjalanan gereja mula-mula. Yang menarik adalah Lukas menulis dengan sangat teliti. Ia tidak menulis sembarangan. Ia menyelidiki semuanya dengan seksama. Hal ini menunjukkan bahwa Lukas melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sahabat terkasih, mari kita membaca Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Sahabat terkasih, Lukas menjelaskan bahwa ia tidak menulis berdasarkan cerita sembarangan. Ia mendengar langsung dari saksi mata. Ia memperhatikan kesaksian para pelayan firman. Ini menunjukkan bahwa Lukas sangat menghargai kebenaran. Sahabat terkasih, dunia hari ini penuh dengan informasi yang belum tentu benar. Banyak orang cepat berbicara tanpa memastikan fakta. Tetapi Lukas berbeda. Ia hati-hati, ia teliti, ia bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar hidup dalam kebenaran. Jangan mudah menyebarkan gosip, jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Jangan berbicara sembarangan. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Lukas 1 ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sahabat terkasih, kalimat ini menunjukkan kesungguhan Lukas. Ia tidak asal menulis. Ia memeriksa, ia mempelajari, ia menyusun dengan teliti. Sering manusia ingin hasil cepat tetapi tidak mau proses. Padahal sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan kualitas yang baik. Lukas mengajarkan bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak boleh asal-asalan. Kalau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau melayani, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau membantu orang, lakukan dengan tulus. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang manusia tidak melihat usaha kita. Kadang tidak ada pujian. Kadang tidak ada penghargaan. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Dan apa yang dilakukan dengan setia tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, Lukas 3 juga berkata, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas adalah pribadi yang rapi dan teratur. Ia tidak sembarangan. Ia ingin orang memahami Yesus dengan jelas. Sahabat terkasih, Tuhan juga suka keteraturan. Kadang hidup kita berantakan karena kita hidup tanpa disiplin. Terlambat terus, mudah malas,
tidak bertanggung jawab, mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Tetapi Lukas memberi teladan tentang ketekunan dan disiplin. Hal kecil seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan keseriusan ternyata penting di mata Tuhan. Karena kesetiaan dalam hal kecil sering menjadi dasar bagi perkara besar. Lukas 1 ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sahabat terkasih, inilah tujuan utama Lukas, supaya orang mengenal kebenaran tentang Yesus. Lukas tidak mencari popularitas. Ia tidak mencari pujian. Ia ingin orang percaya kepada Tuhan. Sahabat terkasih, dunia hari ini penuh dengan pencitraan. Banyak orang melakukan sesuatu supaya dipuji manusia. Tetapi Lukas mengajarkan hati seorang pelayan Tuhan sejati, yaitu melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Siang hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah pekerjaan kita membawa berkat? Apakah sikap kita membuat orang melihat kasih Tuhan? Karena hidup kita seharusnya menjadi surat terbuka yang memperkenalkan Kristus kepada dunia. Sahabat terkasih, dari Lukas 1 ayat 1-4 kita belajar bahwa Tuhan menghargai kesungguhan, Tuhan menghargai ketelitian, Tuhan menghargai kesetiaan. Lukas bukan murid yang paling terkenal, namun Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Kiranya kita juga belajar untuk hidup dalam kebenaran, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tetap setia dalam bagian hidup yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan dapat memakai hal kecil yang dilakukan dengan setia, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Ajar kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh seperti Lukas. Tolong kami supaya setia, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap hal yang kami kerjakan. Pakailah hidup kami untuk membawa orang semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kesetiaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.